Merdeka seutuhnya adalah saat kita tidak merdeka di hadapan Tuhan. Dalam rangka memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak ada salahnya bagi kita untuk mempelajari kembali ayat Al-Quran yang bercerita tentang fungsi atau tujuan dari pengutusan Nabi Muhammad SAW. Di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah berfirman, "Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin." Nabi diutus untuk yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah kepada kita, kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan diri kita, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, lalu mengajarkan Alkitab dan hikmah. Ya, penafsirannya tentu luas di antara para ulama tafsir. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Betapapun sebelum itu kita, ya, kaum beriman waktu itu berada dalam kesesatan yang nyata. Ayat yang serupa muncul di dalam surat yang lain, yaitu misalnya di dalam surat Ali Imran, Allah berfirman, "Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim." Allah telah menganugerahkan kepada orang beriman idz ba'atsa fihim, ketika mengutus fihim, ya, di dalam mereka atau untuk mereka. Itu menunjukkan kedekatan, ya, fihim, seorang rasul yang fungsinya pertama adalah yatslu 'alaihim ayatihi, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka, lalu wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah, wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, sama dengan ayat sebelumnya tadi. Kemudian juga di dalam surat Al-Baqarah muncul dengan fungsi yang sama. Allah berfirman, "Kama arsalna fikum rasulan," ya, sebagaimana kami telah mengutus untuk kalian rasulan, seorang rasul, yatslu 'alaikum ayatina. Allah menggambarkan tugas yang sama, yaitu yatslu 'alaikum ayatina. Yang pertama adalah membacakan ayat-ayat kami, kemudian wa yuzakkikum, dan mensucikan kita semua, wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, itu kemudian mengajarkan Alkitab dan hikmah, wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan hal-hal yang kalian tidak tahu. Disusul dengan firman-Nya, fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Kita perhatikan ada 3 fungsi di situ. Pertama, Rasul itu membacakan ayat-ayat Allah. Dalam tafsir Al-Furqan misalnya, entah itu ayat yang afaqi maupun anfus, ya, ayat yang kosmik maupun ayat terkait diri, ataupun juga ayat tadwini, ya, ayat terkait kitab suci. Kemudian wa yuzakkikum, ini penting, mensucikan diri kita dari syirik, dari kebodohan, dari penghambaan kepada diri dan sebagainya. Lalu wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan Alkitab dan hikmah, ya, membimbing kita, memberi contoh sehingga kita bisa sampai kepada Allah. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan mengajarkan hal-hal yang selebihnya yang kita belum tahu. Tetapi kalau kita runut ke belakang pada garis besar kenabian, kita kembalikan kepada kisah pada Nabi Ibrahim, ternyata ada susunan yang berbeda. Misalnya di surat Al-Baqarah sebelum ayat yang tadi saya baca, Allah berfirman mengisahkan tentang Nabi Ibrahim, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Ya, ingatlah ketika Ibrahim membangun Ka'bah bersama Nabi Ismail, ya, wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nabi Ibrahim bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, kemudian keduanya berdoa, rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Tuhan kami, terimalah dari kami, sesungguhnya Engkau Maha mendengar dan Maha mengetahui. Dilanjutkan kemudian, Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Itu doa yang kedua. Lalu doa Nabi Ibrahim yang ketiga, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika. Perhatikan di sini, Tuhan kami, utuslah kepada mereka, kepada anak keturunan Ibrahim dan untuk manusia semuanya, rasulam minhum yatslu 'alaihim ayatika, seorang utusan, seorang rasul yang membacakan ayat-ayatmu. Kemudian wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Setelah membacakan ayat-ayatmu, disebutkan di sini wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata, mengajarkan Alkitab dan hikmah. Kemudian wa yuzakkihim, dan mensucikan mereka. Ini berbeda susunannya dengan fungsi yang dalam 3 ayat tadi. Pertama adalah membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan diri, lalu
mengajarkan Alkitab dan hikmah. Sementara pada doa Nabi Ibrahim membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mengajarkan Alkitab dan hikmah, lalu mensucikan diri mereka. Di dalam tradisi tafsir ada beberapa penjelasan tentu saja. Misalnya bahwa pada doa Nabi Ibrahim itu terkait dengan tartibul wujud ya, bahwa umumnya atau yang berlaku biasanya orang tentu saja adalah mendengar dulu, kemudian mempelajari, baru dia mengalami penyucian diri. Itu mungkin yang lumrah terjadi. Tetapi ketika konteks Nabi Muhammad tadi, bahwa Allah ingin menunjukkan anugerah setelah mendengarkan ayat-ayat Allah, itu berimplikasi kepada penyucian diri. Dan lalu disusul dengan pengajaran Alkitab dan hikmah. Atau boleh kita kembangkan makna yang lain bahwa untuk mencapai pengetahuan yang utuh tentang Alkitab dan hikmah, maka dibutuhkan terlebih dahulu adalah tazkiyah, penyucian diri. Nabi Muhammad diutus datang kepada kita menyampaikan ajaran Allah, membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mensucikan kita, ya, membimbing kita untuk mencapai penyucian diri, dan implikasinya adalah pengenalan kepada Alkitab dan hikmah. Semata-mata tak lain adalah untuk mengantarkan kita mencapai realisasi diri, yaitu kesadaran yang utuh bahwa kita adalah hamba Allah. Kembali kepada fungsi besar dari pengutusan Nabi tadi adalah untuk mengantarkan kita mencapai satu kesadaran dan merealisasi diri bahwa kita semua adalah hamba Allah, bahwa kita setara, kita egaliter. Di hadapan semua manusia, kita adalah sama. Semuanya memiliki kemerdekaan, semuanya adalah sama di hadapan Allah. Islam juga mengajarkan tentang bukan saja kita tidak boleh diperbudak oleh yang lain, kita juga tidak boleh diperbudak oleh diri sendiri. Kita tidak boleh menghamba kepada nafsu atau ego kita. Misalnya, Al-Quran menyindir, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu. Apakah engkau pernah menemukan, engkau melihat orang yang menjadikan Tuhannya ada pada hawa, pada kecenderungan atau kehendak dia. Artinya juga bahwa penghambaan yang mutlak kepada Allah, ya, itu adalah ketika kita berhasil menaklukkan ego kita, hawa kita, menundukkannya di hadapan Allah. Maka disinilah paradoks teologis yang sangat tinggi, bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah saat kita menjadi tidak merdeka di hadapan Tuhan. Bahwa kemerdekaan yang hakiki adalah saat kita menghamba sepenuhnya di hadapan Allah secara autentik. Di dalam kitab Al-Hikam yang banyak dipelajari di Indonesia ini, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari mengajarkan kepada kita satu aforisma yang sangat penting sekali, yaitu mata ja'alaka fi dzahiri mutamassilan li amrihi, ya. Kapanpun Allah menjadikan engkau melaksanakan perintahnya secara zahir, ya, wa fil batini mustasliman liqahrihi, dan di dalam batin kita, bagian terdalam kita itu mustasliman liqahrihi, kita tunduk di dalam kuasa Allah, faqad a'zama minnatahu alaika, maka artinya Allah telah memberikan anugerahnya yang begitu besar kepadamu. Sama dengan surat yang kita baca tadi, laqad mannallah, Allah telah memberikan anugerahnya kepada kita. Maka kami atas nama keluarga besar Nurul Wala mengajak dalam momen kemerdekaan ini, mari kita membebaskan kesadaran kita, mari kita membebaskan jiwa kita dari penghambaan kepada sesama, menuju penghambaan kepada Sang Maha Mutlak. Dan sekali lagi disitulah paradoks yang paling utama, bahwa merdeka seutuhnya adalah saat kita tidak merdeka di hadapan Tuhan.